Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah, wa nakhussu khususan min hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqam li manabina li masalihina li ahli baitina auladina dzurriyyatina wa jiwarina asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaka ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nasta'in ihdina siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi budunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyimpan mereka, menyembunyikan mereka ma terhadap suatu anzala yang telah menurunkan Allah. Siapa Allah? Al-Mudabbiru, yang mengatur li umur ibadi, bagi urusan-urusan hamba itu Allah. Minal kitabi, dari kitab, al-kitab al-mubin, yang menjelaskan lahum, bagi itu mereka, tariqar rasyad, kepada jalan petunjuk, wassadat, dan kebenaran. Wa yadhharuna, dan menambahkan mereka badlahu, kepada ganti itu kitab, ma satu tashtahi, yang menginginkan kepada itu, manufuzum, apa nafsu-nafsu mereka, wa tardadi, dan rela kepada itu kitab, kepada itu ma badlahu. Uquluhum, apa akal-akal mereka, utuwan, dengan melampaui batas, wastikbaron, dan sombong. Wa yashtaruna, dan membeli itu mereka bihi, dengan itu kitman, ai bi kitmani kitabillah, dengan menyembunyikan kitab Allah Ta'ala, thamanan, kepada harga, qalilan, yang sedikit, min du'afa innas, dari manusia-manusia yang lemah, ala wajhi tuhafih, dengan cara memberikan hadiah wal hidayah dan hadiah-hadiah. Ulaika, ialah adapun mereka, al-katimuna, yang menyembunyikan mereka, tariqul haqqi, kepada jalan kebenaran, an-nakibuna ala manhajis sidqi, an-nakibuna, yang
berpaling an manhajus sidqi dari cara yang benar. Ma yaquluna ialah tidak memakan mereka bihadil hailah dengan adanya tipu daya wa tazwir dan perbuatan dosa. La yastahilu tidaklah mustahil fi butunihim di dalam perut mereka illa nar kecuali kepada api narul hasi api tamak wa tam'i dan saraka al muqtabazati yang diambil min naril imkan al muntahiyah ila naril jahim min naril imkan dari min niranil imkan dari adanya neraka yang memungkinkan al-muntahiyah yang berakhir ila nairil jahim kepada neraka jahim. A'adzam mudah-mudahan melindunginya kepada kita semua Allah siapa Allah minha dari itu narul jahim. Wa min fadhadati amrihim dan karena sangat buruknya perkara mereka wa syana'ati sanihim dan jeleknya perbuatan mereka la yukallimu di dalam mengajak bicara hum kepada mereka Allah siapa Allah al-mungkashifu an ahwalil ibad yang menyingkap an ahwalil ibad tentang kondisi-kondisi para hamba yaumul kiamat pada hari kiamat liyajziyahum untuk membalas Allah kepada mereka ala muqtada amalihim sesuai dengan tuntutan amal mereka allati kanu yang ada mereka alaihi tasulati fi nasyatil ula dalam kehidupan yang pertama dunia bal bahkan yasuqa menggiring Allahum kepada mereka lenar kepada api bila kasfin an halim dengan tanpa menyingkapkan an halim tentang kondisi mereka wa ba'da ma saqum dan setelah menggiring itu Allahum kepada mereka ila kepada itu neraka la yuzakihim tidaklah menjunjukkan Allahum kepada mereka artinya la yudhahiru tidaklah menyucikan Allahum kepada mereka kepada mereka Allah siapa Allah biha dengan itu neraka kama yudhahiru sebagaimana menyucikan Allah usatal mu'min kepada orang-orang beriman yang bermaksiat binar dengan neraka itu thumma yukhrijuhum kemudian mengeluarkan Allahum kepada mereka al jannati ke surga yabquna tetap itu mereka al-katimun fiha pada itu neraka khalidin selamanya walahum dan ialah bagi mereka fiha neraka adzabun adabun siksa alimun yang pedih mualimun yang menyakitkan wa yurumungqatin yang tidak terputus abadan selamanya. Orang-orang mendapatkan adanya petunjuk berupa kitab suci termasuk kita mendapatkan kitab suci lewat mukjizat yang terima Nabi yaitu Al-Quran. Padahal semestinya ajaran kitab suci itu mesti kita amalkan dan mesti kita bagi-bagikan. Jadi berbagi adanya petunjuk, berbagi adanya rute keselamatan. Mestinya seperti itu. Nah ternyata oleh orang-orang yang syahwatnya begitu kuat terhadap kesenangan di dunia ini, itu semua ternyata disembunyikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan adanya kecocokan dengan orang-orang yang memang tidak suka terhadap adanya kebenaran. Jadi lebih mengikuti keinginan nafsu untuk menutupi kebenaran itu demi semata-mata mendapatkan sesuatu yang remeh-temeh, yang murah meriah di dalam kehidupan ini. Kan misalnya begini ya, di dekat kawan-kawan misalnya, kita itu sebenarnya mesti menyampaikan kebenaran yang di situ ada praktek ketidakbenaran misalnya. Mesti kita sampaikan. Tapi dengan perasaan tidak enak dan khawatir peluang-peluang kita untuk dapat materi di situ tertutup, diam kita. Diam. Banyak contohnya begitu itu. Diam. Sebab apa? Kalau sampai menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diketahui dalam Al-Quran, dalam kitab suci itu, khawatir nanti relasi-relasi yang selama ini menjadi sumber rezeki, khawatir tertutup. Ini yang disebut dengan apa? Menjual kitab suci itu dengan harga yang murah. Jadi demi karunia yang sesungguhnya tidak seberapa, demi materi yang sebenarnya tidak begitu berharga,
yang paling berharga sekalipun yang berupa kebenaran kitab suci kemudian ditutup-tutupi, diam. Jadi kalau sudah bergabung dengan orang-orang yang kira-kira tidak kuat untuk mengimbangi gelombang keburukan mereka, diam, memilih diam. Nah, diam itu dianggap aman. Dianggap aman. Artinya apa? Dengan diam itu, maka peluang-peluang untuk mendapatkan keberuntungan materi tetap aman. Tapi dengan menyampaikan kebenaran, boleh jadi akan diputus oleh relasi-relasi yang selama ini ada. Diputus. Itu yang disebut dengan menukar, ya. Menukar kebenaran dengan harga materi yang tak seberapa. Maka di sini disebutkan wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dengan menyimpan adanya kebenaran itu, mereka sesungguhnya menjual kitab suci itu dengan harga yang murah sekali. Maka prinsip bagi kita begini, saya kira, ya. Kalau kita tidak punya kesanggupan untuk menyampaikan kebenaran di tengah gelombang keburukan dalam pertemanan misalnya, lah mending narik diri. Narik diri ketimbang hanyut dengan gelombang sistem keburukan yang ada di situ. Tarik diri. Kalau tidak mau narik diri, ya sampaikan kebenaran. Entah itu nanti diterima atau tak diterima, digubris maupun tak digubris, tapi sampaikan kebenaran. Misalnya, kita berada di tengah lingkaran orang yang sedang terlilit dan menyenangi adanya riba, ya, riba. Mau berbicara nggak enak ya kawan-kawan semua. Ya. Orang-orang yang selama ini akrab dengan diri kita, mau tidak berbicara beban dalam hati, gitu loh. Nah, kalau kira-kira tidak bisa menyampaikan apa yang semestinya disampaikan, mending menarik diri dari model pergaulan seperti itu. Mending. Mestinya tetap kita sampaikan. Tentu saja dengan bahasa yang paling familiar, dengan bahasa yang paling bisa dicerna dan dipahami. Nah saja sebenarnya ini nggak boleh, tapi perkara kita itu langsung bisa mengamalkan atau tidak itu perkara lain, saya kira gitu aja. Kalau saya pribadi sebenarnya pengen juga model keberuntungan yang kalian dapatkan itu. Tapi ya, jadi cara bersikap lemah lembut, ya. Tapi sepertinya kok saya merasa lebih dirugikan kalau sudah mengingat tentang adanya kebenaran yang sangat berharga yang saya tutup-tutupi. Jadi dengan demikian berarti begini, ya. Ada kalanya memang kebenaran itu bisa disampaikan dengan senang hati. Ada kalanya kebenaran itu sangat berat, sangat pahit untuk kita sampaikan. Padahal tugas kita sudah mendapatkan kitab suci itu, ajaran-ajaran sudah kita pahami, tugas kita pertama mengamalkan, yang kedua membagi-bagikan kepada orang lain. Nah alasannya biar enak itu gini, kita itu kan berbagi kebahagiaan sebenarnya, gitu, berbagi kebahagiaan, berbagi keselamatan. Itu bisa dirasa lebih enak dalam kita menyampaikan. Kalau niatnya itu berbagi keselamatan, berbagi kebahagiaan. Nah setelah itu apa? Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kebenaran yang kita sampaikan itu bisa diterima dan menjadi sarana untuk keselamatan itu. Ama kalau misalnya, ya, habis ngisi khutbah di masjid, kan, terus duduk di antara dua khutbah itu, jangan lupa, moga-moga yang disampaikan itu bisa meresap pada diri dan jamaah. Moga-moga menjadi sarana petunjuk. Jadi didoakan, tidak saja, jangan hanya diceramai toh. Kadang orang malah justru bosan dengan ceramah itu. Dan karena itu jangan terlalu lama mestinya. Jangan terlalu lama. Yang penting bisa dipahami, setelah itu kita doakan atau syukur-syukur doa bersama-sama. Nah, ketika pengingkaran itu, ya, pengingkaran itu semula dalam kondisi terpaksa, terus dinikmati, lama-lama bisa menggempal. Tanda-tanda bahwa pengingkaran itu menggempal, ya. Ketika kita mendapatkan nasihat misalnya,
kita itu cenderung marah. Itu tanda-tandanya keburukan sudah mengakar. Jadi kalau dinasihati marah, keburukan mengakar itu. Tapi kalau misalnya, wah iya ya, wah mbak aku didoakan moga-moga bisa meninggalkan perbuatan yang buruk ini. Nah itu masih lumayan lembut hatinya. Tapi ketika sudah merasa tersinggung, ketika disampaikan kepada orang-orang itu kebenaran, itu berarti kemungkaran sudah mengakar, menggempal dalam diri orang itu. Karena itu muncul sebagai apa? Utuwan wastikbaran. Muncul sebagai tindakan yang kelewat batas dan sombong. Jadi menolak kebenaran dengan penuh kesombongan. Nah mereka ini sebenarnya ya, yang menjual kitab suci, menjual kebenaran ya. Menjual kebenaran kitab suci itu, ma yakuluna fi butunihim lanar. Sesungguhnya mereka tidak makan apapun kecuali mereka itu makan neraka sebenarnya. Oh, ini kan orang hebat luar biasa, neraka saja dimakan. Ya, neraka saja dimakan. Hebat. Nah, karena sudah memakan nilai-nilai neraka itu, maka terjadi korelasi antara orang-orang itu dengan neraka. Karena itu nanti ketika sudah melewati jembatan neraka langsung jatuh. Kenapa? Karena sudah saling tarik-menarik seperti besi sembrani itu loh. Tek ya. Jadi memang sudah ada kesamaan yang bisa menjadi keduanya itu saling tarik-menarik. Kalau tidak ada kesamaan, berarti tidak mungkin jatuh ke neraka, lolos berarti. Jadi orang-orang yang lewat di atas titian itu, di atas neraka itu, kemudian jatuh, itu karena memang frekuensinya sama. Memang ada pertalian yang kuat di antara keduanya. Kalau tidak ada, pasti lolos. Sama dengan misalnya ya, kita megang kacang ini ya. Terus satunya besi sembrani, nggak mungkin disedot, nggak mungkin. Sampai kapanpun nggak mungkin disedot. Kenapa? Besi beraninya itu bilang, ini bukan makananku. Nggak mungkin disedot. Nah, karena orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu sudah makan intisari dari neraka, maka kelak akan tinggal realisasinya. Jadi dari sekarang sudah makan api. Ibaratnya apa? Orang yang tidak makan api neraka, maka tidak mungkin masuk neraka. Karena makan api neraka, nerakanya nggak terima. Mana apiku yang kau makan? Nggak terima. Kesini, wajib bertanggung jawab. Cuma kan orang-orang di dunia itu nggak merasa bahwa dengan cara demikian sebenarnya dia memakan api neraka. Termasuk apa? Termasuk politisasi kebenaran kitab suci. Gembar-gembor kemana-mana atas nama kitab suci. Tapi sesungguhnya syahwat yang menjadi panglima sama saja. Yastaruna bi thamanan qalila. Thamanan qalila. Berarti apa? Kitab suci itu dijadikan sebagai profesi ya. Jadi profesi menjual kebenaran kitab suci gitu. Ya. Jadi profesi, jadi macam pekerjaan itu loh untuk mendapatkan masukan, jualan-jualan ayat dan lain semacamnya. Sama saja itu. Sama saja. Tidak makan apapun hasilnya itu kecuali makan benih-benih dari api neraka. Makan itu. Karena itu kita mengenal kitab suci, mengenal kebenaran mutlak dari Allah Ta'ala, maka ciptakan batin kita sepenuh-penuhnya tertambat untuk kesucian isi kitab itu. Artinya apa? Jangan pernah dipakai untuk kepentingan duniawi, kepentingan materi, kepentingan politik. Jangan sampai dijadikan untuk itu, dipakai untuk itu, jangan. Heman-heman. Jadi mereka itu dengan demikian berarti apa? Memakan adanya benih-benih neraka. Apa artinya?
narul khirsi wa tam'i, yaitu api tamak. Api tamak. Jadi orang yang tamak kepada materi, kemudian menekuk-nekuk kebenaran, menyembunyikan kebenaran, sesungguhnya orang itu sedang memakan penderitaan untuk dirinya sendiri. Narul hirsi wa tam'i. Narul hirsi wa tam'i, api keserakahan, api ketamakan. Nah, api itu ya, api itu akan mendorong siapapun yang telah menguntalnya, didorong kepada jahim. Jadi, itu sebenarnya yang menarik orang-orang ke dalam neraka adalah karena orang-orang itu sudah memakan benih-benih neraka sejak di dunia. Karena itu a'adzanallah minha. Terus tidak cukup sampai di situ. Karena mereka menekuk-nekuk, mempolitisir kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah dalam kitab sucinya, maka yang berikutnya yang tidak kalah ngerinya adalah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak mempedulikan, Allah tidak menggubris, Allah tidak mengajak mereka untuk berbicara, dan itu adalah penderitaan tersendiri ya. Sama dengan misalnya kita datang ke suatu tempat dengan perasaan kita akan disambut di situ, ternyata belas enggak digubris sama sekali. Salaman yo enggak, suruh nyapu-nyapu yo enggak, biarin. Nah, itu penderitaan loh, penderitaan. Karena setiap orang di akhirat itu ingin sekali sebenarnya untuk diajak muwajah oleh Allah, untuk diajak bincang-bincang oleh Allah. Karena kenikmatan tertinggi di akhirat itu adalah berjumpa Allah Ta'ala. Ternyata Allah belas enggak melirik kita. Tanda bahwa Allah tidak ridha, Allah tidak sudi, dan itu adalah penderitaan. Penderitaan. Jadi terlempar dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yuzakihim, Allah membiarkan mereka dengan kekotoran rohani yang sangat tebal itu. Allah tidak mensucikan mereka. Kalau orang-orang beriman ya, karena adanya dosa-dosa yang melebihi kuota pahala itu kemudian masuk neraka, itu oleh Allah Ta'ala disucikan di situ di neraka itu. Nanti setelah suci akan dipindah ke surga. Orang ini dibiarin nggak disucikan terus menerus. Artinya kalau dalam kehidupan di dunia itu orang ini terlempar jauh dari Allah Ta'ala, dan terus makin bertambah umurnya makin jauh, makin bertambah umurnya makin jauh, sampai akhirnya umur itu habis dan orang itu tetap makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang-orang beriman yang masih doyan maksiat itu masih kepikiran, sebenarnya pengen baik kok enggak gampang-gampang juga ya. Jadi itu masih kepikiran. Sebenarnya pengen jadi orang yang tunduk, sebenarnya tunduk, tapi kok masih kenapa? Kadang sholatnya, kadang bolong, kenapa ya? Jadi masih kepikiran seperti itu. Nah, orang-orang beriman yang seperti itu mungkin kelak mendapatkan keadilan Allah Ta'ala berupa neraka, tapi itu nanti akan disucikan lewat neraka itu dan akan dikembalikan lagi ke surga. Sementara orang yang betul-betul membeli kenikmatan dunia ini dengan kebenaran kitab suci, itu akan dibiarkan oleh hadiratnya di situ. Walahum adzabun alim. Jadi tidak disapa, tidak ada bicara, dibiarkan terus, tidak diangkis-angkis dalam neraka itu selamanya. Nah, itu kenapa mereka itu sudah mendapatkan narul hirman, yaitu neraka yang menunjukkan mereka terpelanting jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini masih berbicara tentang logika perdagangan, yaitu tentang kerugian luar biasa. Nah, kalau ada orang bangkrut di dunia ya, orang bangkrut di dunia, itu seluruh kebangkrutan dunia ditumpuk, itu tidak ada apa-apanya dengan pedihnya yang
pedih yang dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu. Jadi pedih kebangkrutan dunia ini semuanya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan pedihnya orang yang terusir jauh dari Allah Ta'ala gara-gara menjual isi kitab suci untuk sesuatu yang murah-murah, yang remeh-temeh. Itu berapa? Nah ini, kalau ayat seperti ini tidak berfungsi untuk menciptakan takhwif, menakutkan misalnya, maka ayat seperti ini tidak akan menjadi pemicu bagi orang-orang untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Kalau ayat yang bersifat takhwif seperti ini, nakut-nakuti seperti ini, tapi orang menjadi tidak takut karenanya, maka sangat dimungkinkan orang yang tidak takut dengan ancaman kitab suci itu, dimungkinkan orang itu makin menjauh dan makin tidak bisa mencium adanya surga, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Makin jauh. Ini kalau bagi orang awam yang mengerikan itu nerakanya ya. Tapi bagi para sufi yang mengerikan itu jauhnya dari Allah itu loh, yang lebih mengerikan. Kalau neraka masih bisa ditanggung, asalkan di situ ada kesempatan untuk berzikir misalnya. Tapi kalau terpelanting jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih mengerikan. Itu versinya para sufi. Tapi kalau orang awam gitu ya, yang paling ditakuti itu adalah kobaran api neraka itu. Nah, kalau itu saja sudah tak ditakuti, apalagi yang bisa ditakuti? Orang yang sudah tidak memiliki rasa takut apapun terhadap Allah Ta'ala, terhadap siksanya dan lain semacamnya, berarti orang itu akan sangat sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena sudah tidak ada apapun yang ditakuti. Takut tidak, rindu kepada Allah Ta'ala juga tidak. Padahal dua-duanya itu yang bisa mendekatkan orang kepada Allah. Itu berarti sempurna keterpelantingan orang, jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya. Tidak bisa membayangkan karena dalam tafsir ini itu disebutkan iya baquna fiha. Orang-orang itu abadi di dalam neraka itu loh. Jadi kita tidak bisa membayangkan berapa lama penderitaan itu akan dirasakan oleh mereka. Gak bisa membayangkan. Setahun, 2 tahun, 1000 tahun, atau berapa tahun. Gak bisa dibayangkan. Apa pada akhirnya kemudian mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pada awalnya mereka itu tidak ada, kecuali hanya sebagai konsep, atau selama-lamanya tanpa batas akhir apapun mereka tetap dalam penderitaan. Gak paham seperti itu. Jadi ini wilayah-wilayah di mana orang-orang yang paling ma'rifat sekalipun tidak betul-betul paham bagaimana akhir dari episode penderitaan di neraka itu, bagaimana akhir episode kenikmatan di surga itu. Tidak ada siapapun yang tahu itu. Tidak ada siapapun yang tahu itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin para sufi akan mengira-ngira bahwa surga dan neraka akan kembali kepada sifat jamaliyah Allah, kepada sifat jalaliyahnya. Sifat itu akan kembali kepada zatnya. Tinggallah Allah sendiri semata-mata. Sebagaimana segala sesuatu belum bermula. Mungkin. Tapi tidak paham. Nah, kita dikasih kabar seperti ini ya. Maksudnya itu apa dikasih kabar seperti ini? Dikasih kabar seperti ini agar kita mempersiapkan diri untuk tak terjerumus dalam jual beli yang sangat merugikan ini. Beli. Uang agama dijual, kebenaran dijual hanya untuk kepentingan yang sesaat. Itu kan berarti sudah jungkir balik akal pikirannya. Jadi makanya orang-orang di akhir zaman itu bisa menjual apa saja demi adanya keuntungan yang sesungguhnya sangat sementara. Macam-macam dijual. Makanya hidup ini semakin gemuruh dengan berbagai macam cekcok dan persoalan. Agama-agama seringkali tampil hanya sebagai konsep dan panduan-panduan yang kosong. Sehingga di mana-mana semakin terasa kering kerontang. Persaudaraan yang hangat makin hilang dari kehidupan ini. Yang ada adalah nafsu yang makin beringas. Itu tanda-tandanya bahwa apa?
orang sudah tidak lagi menjadikan kitab suci betul-betul sebagai pedoman untuk kehidupan ini, kehidupan akhirat nanti. Banyak orang menjadikan kitab suci hanya untuk mendapatkan upah yang tak seberapa, mendapatkan materi yang tak seberapa. Akhirnya kemudian makin lama apa yang disabdakan Nabi akan menjadi kenyataan. Kelak Al-Quran tinggal sebagai susunan huruf-huruf belaka. Kelak Al-Quran dibaca tapi tak sampai di tenggorokan, apalagi sampai di hati. Tidak. Kelak Al-Quran itu dibaca dengan gemuruh untuk mengharapkan materi yang tak seberapa. Terus makin lama makin menguap. Kita tentu saja tidak terlalu risau dengan aktivitas keagamaan, sebab di mana-mana ramai aktivitas keagamaan. Yang kita risaukan itu adalah semakin lenturnya nilai-nilai religius di dalam praktek keagamaan. Yang kita risaukan adalah semakin pudarnya nilai-nilai spiritual di dalam aktivitas keagamaan. Terus semakin banyaknya orang menjadikan aktivitas agama itu sebagai profesi untuk mendapatkan pamrih-pamrih duniawi. Jadi makanya kalau orang cerdas agama banyak, makin banyak. Tapi kalau tauladan yang terpuji makin terkikis, makin habis. Itu tanda-tandanya bahwa orang menekuni agama tidak betul-betul ingin merasakan berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala, tapi untuk kepentingan masing-masing. Sehingga apa bedanya menjual agama dengan profesi-profesi yang lain? Yang penting menguntungkan, sikat apa saja. Bahkan kalau istilah Gusmus, kalau bisa Allah Ta'ala sekalipun dijual, jual saja. Menjual. Nah, ini yang membuat kita miris ya, miris. Ya Allah, hidup ini makin lama makin miris. Tapi bagaimana tidak, sementara inilah proses-proses yang akan menuju kepada kehancuran yang kau janjikan itu, yaitu kiamat. Tanpa adanya pembusukan, tak mungkin kiamat itu akan datang. Karena kiamat datang, salah satu syaratnya adalah pembusukan massal dalam kehidupan ini. Nanti ketika semuanya sudah busuk, maka pantas untuk digoncang-goncang, untuk dihancurkan. Agar kembali kepada apa yang dijanjikan, yaitu fase berikutnya, fase alam akhirat. Moga-moga kita ini tidak menangi kiamat. Sebab seburuk-buruk orang yang menangi kiamat. Moga-moga kita tidak menangi Dajjal yang sesungguhnya. Nanti kalau suatu saat ada yang menangi Dajjal, jangan bilang aku mau nonton Dajjal. Banyak orang waktu itu, kata hadis Nabi, yang penasaran ingin nonton malah menjadikan Dajjal sebagai Tuhannya. Jadi kita membayangkan akan sangat ngeri anak cucu kita kelak bagaimana berhadapan dengan gemuruh agamaan yang tidak beres ini. Makin lama makin ngeri, makin lama makin ngeri. Kita senantiasa berdoa menitipkan anak cucu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang miris juga, andaikan misalnya pilihannya dua, misalnya anak keturunan tetap berlangsung, tapi masuk dalam fase-fase kebobrokan, atau anak cucu putus, yang penting selamat. Maksudnya putus itu tidak berlangsung regenerasi. Nah, ternyata yang kedua ini lebih menguntungkan, saya kira. Artinya apa? Putus tidak punya anak cucu yang bisa menjadi estafet kehidupan kita, tapi selamat. Dibandingkan tetap punya anak cucu turun-temurun terus, tapi mereka menjadi pengibar anggara murka. Ya, ini naudzubillah. Kenapa? Kasihan mereka sebenarnya kan? Kasihan mereka. Makanya banyak orang-orang sofi itu berdoa itu banyak, ya Allah, kalau anak cucuku kelak tidak mengikuti ajaranmu, tolong diputus saja keturunanku ini. Tapi kalau anak cucuku menjadi pengibar ajaran kebenaranmu, maka rawatlah mereka, jagalah mereka untuk senantiasa membagi-bagikan petunjukmu kepada dunia ini, pada kehidupan ini. Miris sekali. Yang makin merenungi,
kehidupan seperti itu makin sangat terasa mirisnya. Merasa tidak menentunya itu makin terasa sekali. Oke. Moga-moga kita senantiasa tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Moga-moga juga anak cucu kita setia untuk mengikuti kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga tidak tergiur untuk menukar dengan harta benda yang tidak seberapa ini. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.